Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin akan saya sajikan dalam bentuk video wawancara kepada 3 kepala sekolah di Kabupaten Sintang. Wawancara pertama saya lakukan bersama Bapak Puryanto MPD selaku kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SMK Negeri 1 Sintang. Wawancara kedua saya lakukan bersama Ibu Nurrohma Eshum MPDI selaku kepala SLB nomor 25 Sintang. Dan wawancara ketiga saya lakukan bersama Bapak Muhammad Saifuddin SPD MPD selaku kepala SMK Negeri 1 Ketungau Hilir. Pada modul 3.1 ini, kami telah mempelajari 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip berpikir pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemahaman saya terkait pada materi modul 3.1 ini, berikut saya tampilkan analisis hasil video wawancara pada kasus pertama saya dengan narasumber Bapak Puryanto MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sintang. Bapak Puryanto selaku Kepala SMK Negeri 1 Sintang menceritakan kasus mengenai kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan yang kurang dan perlu dibina. Dalam kasus tersebut termasuk sebagai kasus dilema etika, di mana Bapak Puryanto harus memilih antara benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam kasus kedisiplinan para guru di SMK Negeri 1 Sintang, Bapak Puryanto menjalankan pengambilan keputusan di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu benar bahwa datang tepat waktu mengandung nilai kebajikan, kedisiplinan, dan tanggung jawab para guru, dan benar pula bahwa ketika ada guru yang datang terlambat karena mengantar anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang Bapak Puryanto lakukan untuk menangani kasus tersebut yaitu melakukan evaluasi dari rekap absensi bulanan para guru dan tenaga kependidikan, kemudian melakukan pemanggilan kepada para guru dan tenaga pendidikan yang dirasa absensinya perlu dibina. Apabila dalam sebuah absensi keterlambatan atau ketidakdisiplinan guru mencapai 50% sampai 85%, maka akan dilakukan coaching terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab hal itu terjadi. Namun, apabila ketidakdisiplinan guru sudah mencapai 90%, maka guru yang bersangkutan akan dibina lebih intens dengan membuat komitmen sikap yang akan dilakukan untuk memperbaiki absensinya dan dicatat ke dalam buku biru kepala sekolah. Setelah dilakukan pembinaan individu, Bapak Puryanto selaku pemimpin tertinggi di SMK Negeri 1 Sintang berusaha menjadi tauladan untuk para guru, yaitu dengan datang lebih pagi dari para guru dan berdiri di depan gerbang sekolah sambil menyambut kedatangan para guru dan murid setiap hari. Selain itu, ketika rapat besar diadakan, Bapak Puryanto selalu memberikan motivasi kepada para guru dan tenaga kependidikan terkait rasa kedisiplinan dan tanggung jawab yang harus tertanam dalam diri masing-masing individu. Upaya Bapak Puryanto sebagai suri tauladan selama ini dapat dikatakan sangat efektif dalam menangani kasus tersebut. Adapun yang menjadi tantangan Bapak Puryanto dalam pengambilan keputusan pada kasus kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan, yaitu dalam mengontrol emosi diri sendiri. Banyak tantangannya. Kalau tidak bisa tahan emosi sebenarnya marah. Tantangannya kan seperti itu. Dalam menangani kasus ini, Bapak Puryanto membuat jadwal untuk menyelesaikannya agar tertata rapi dan dapat mempermudah Bapak Puryanto dalam membagi waktunya untuk pekerjaan lainnya. Guru dan tenaga kependidikan yang mencapai 90% absensi ketidakdisiplinan akan dijadwalkan lebih dahulu untuk pembinaan. Misalnya, dari tanggal 1 Agustus hingga 16 Agustus. Kemudian, guru dan tenaga kependidikan yang mencapai 50% absensi ketidakdisiplinan akan dijadwalkan mulai dari tanggal setelahnya. Misalkan, tanggal 1 September hingga 30 September. Tentunya menyesuaikan dengan waktu kepala sekolah juga. Dan guru-guru yang selalu baik absensi kedisiplinannya akan dipanggil pula untuk diberikan apresiasi sebagai penghargaan dari Bapak Puryanto di tanggal setelahnya. Dalam pengakuan Bapak Puryanto, orang-orang yang selama ini mempermudah dan membantunya dalam pengambilan keputusan pada kasus ini yaitu para guru itu sendiri dan juga orang-orang yang dijadikan panutan dan dihormati oleh Bapak Puryanto termasuk para pengawas SMK. Bapak Puryanto mengatakan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran kita harus memanfaatkan aset-aset yang ada, terutama aset-aset manusia, karena jika tidak diberdayakan maka aset itu bisa saja menghilang karena merasa tidak dihargai atau tidak diberikan kesempatan atau kepercayaan. Untuk itu sangat penting berkolaborasi untuk menguatkan aset yang sudah ada di sekolah.
Dari semua hal yang telah disampaikan terkait kasus kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan ini, adapun pembelajaran yang dapat Bapak Puryanto petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, yaitu sangat penting untuk melakukan pendekatan individu kepada orang-orang yang akan dibina, dan sangat penting nilai kolaborasi dalam menumbuhkan rasa saling peduli dan saling mengerti satu sama lain. Pada kasus Bapak Puryanto ini, dapat saya simpulkan bahwa Bapak Puryanto dalam pengambilan keputusan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, karena adanya pembinaan baik secara halus maupun secara tegas yang dilakukan oleh Bapak Puryanto dalam menangani kasus kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan. Adapun hal menarik yang saya temukan saat sesi wawancara tersebut yaitu di mana Bapak Puryanto menjadikan dirinya sebagai tauladan bagi para guru lain agar para guru tersebut mengikuti apa yang Pak Puryanto lakukan. Pada kasus kedua dengan narasumber Ibu Nurrohmah Eshum MPDI selaku Kepala SLB Sintang, berikut hasil analisis video wawancara yang telah saya rangkum. Ibu Nurrohmah adalah Kepala SLB di Kabupaten Sintang. Beliau menceritakan kasus yang serupa, yaitu kasus mengenai kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan. Dalam kasus yang diceritakan Ibu Nurrohmah termasuk sebagai kasus dilema etika di mana Ibu Nurrohmah harus memilih antara benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam kasus kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan di SLB Sintang, Ibu Nurrohmah menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu benar bahwa setiap guru harus disiplin bekerja dengan tupoksinya masing-masing, dan benar pula bahwa toleransi dibutuhkan untuk memahami para guru khususnya perempuan yang memiliki anak kecil. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang Ibu Nurrohmah lakukan untuk menangani kasus tersebut yaitu dengan mengadakan rapat klasikal dan membuat kesepakatan bersama terkait jam datang dan jam pulang sekolah. Kemudian apabila ada yang tidak menaati kesepakatan tersebut, maka akan dilakukan pemanggilan secara individu di ruang kepala sekolah dan melakukan coaching kepada guru yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya coaching yaitu untuk menumbuhkan kembali kesadaran diri guru tersebut akan tanggung jawabnya sebagai guru di SLB. Cara Ibu Nurrohmah mengukur keefektivitasan pengambilan keputusan yaitu dengan memasang fingerprint. Dengan adanya fingerprint, kedisiplinan para guru menjadi sangat meningkat sehingga dapat dianggap cara tersebut sangat efektif untuk diterapkan. Semua guru itu juga saling berkolaborasi ya, membantu bagaimana keputusan yang sudah diambil ini semua juga bisa mempertanggungjawabkannya seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang setelah kita terapkan nih fingerprint juga kedisiplinan semua guru ini kolaborasinya bagus dan disiplinnya juga meningkat banget. Adapun yang menjadi tantangan Ibu Nurrohmah dalam pengambilan keputusan pada kasus ini yaitu membiasakan para guru untuk datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Pada kasus ini penyelesaian dilakukan secara bertahap dan ditinjau secara berkala. Tidak ada jadwal tertulis dan pasti, namun ketika kasus serupa ditemukan kembali, maka akan ditindaklanjuti secara langsung. Adapun orang-orang yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu Nurrohmah dalam pengambilan keputusan pada kasus ini yaitu para guru dan rekan sejawat yang bisa dipercaya dan diandalkan. Dari semua hal yang telah disampaikan terkait kasus kedisiplinan para guru ini, adapun pembelajaran yang didapat Ibu Nurrohmah dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yaitu ketika ada masalah maka sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian digali informasi sebanyak-banyaknya, lalu merangkul dan membuat komitmen dan kesepakatan bersama yang menjadi kesepakatan sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan para guru dan sikap saling terbuka akan menumbuhkan kerjasama yang baik pula. Yang saya rasakan memang pentingnya kolaborasi ya, kolaborasi antara semuanya dari kepala sekolah, kemudian guru-guru, dan pentingnya juga kita saling terbuka seperti itu. Perbedaan yang saya temukan dalam kasus serupa yaitu dari cara berpikir Bapak Puryanto dan Ibu Nurrohmah. Dapat saya simpulkan bahwa Ibu Nurrohmah dalam pengambilan keputusan menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil. Karena dalam kasus ini, Ibu Nurrohmah bertindak dengan mengacu pada angka pasti yang dapat dilihat dari hasil fingerprint. Walaupun pada akhir penyelesaian kasusnya, Ibu Nurrohmah menggunakan prinsip berbasis rasa keadilan lawan rasa kasihan, namun pada pernyataan Ibu Nurrohmah hendaknya mengesampingkan rasa kasihan tersebut agar para guru tetap bekerja sesuai dengan jadwal dan tupoksinya masing-masing, yaitu sebagai guru kelas di SLB Sintang.
Adapun hal menarik yang saya temukan saat sesi wawancara tersebut yaitu di mana Ibu Nurrohmah memikirkan solusi yang tepat untuk hasil yang nyata dan bisa terukur dengan pasti. Dalam kasus ini yaitu dengan memasang fingerprint. Namun, cara berpikir tersebut membuat saya bertekad untuk menjadi individu yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat serta terukur keefektivitasan hasilnya. Pada kasus ketiga dengan narasumber Bapak Muhammad Saifuddin SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Ketengau Hilir, berikut hasil analisis video wawancara yang telah saya rangkum. Bapak Saifuddin selaku Kepala SMK Negeri 1 Ketengau Hilir menceritakan kasus mengenai salah satu murid yang tidak hadir selama 2 minggu karena membantu orang tuanya bekerja di kebun terkait kondisi ekonomi keluarga anak tersebut yang kurang mapan. Dalam kasus yang diceritakan Bapak Saifuddin termasuk kasus dilema etika di mana Bapak Saifuddin harus memilih antara benar lawan benar, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang dengan berpikir berbasis rasa peduli. Ya, dari kasus yang saya ceritakan tadi, karena memang termasuk dilema etika ya, setelah kita melakukan analisa-analisa dengan 9 langkah kalau tidak salah itu saya melakukan, salah satunya adalah mengkonfirmasi apakah terjadi tindakan melanggar hukum atau tidak ya, salah satunya seperti itu ya. Kemudian ini bisa berdampak jangka pendek atau jangka panjang, maka keputusannya adalah kami sepakat kemarin anak ini tetap diizinkan untuk belajar tapi dengan catatan tidak boleh mengulangi lagi dan anak ini harus kita pembinaan terus-menerus. Dalam kasus kedisiplinan salah satu murid di SMK Negeri 1 Ketengau Hilir, Bapak Saifuddin menjalankan pengambilan keputusan di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu benar bahwa jika murid tersebut tidak membantu kedua orang tuanya bekerja, maka murid tersebut tidak dapat membayar uang sekolah atau kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang pembelajarannya di sekolah. Namun benar pula bahwa jika murid tersebut putus sekolah, maka masa depan anak tersebut tidak tampak titik terangnya. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang Bapak Saifuddin lakukan untuk menangani kasus tersebut yaitu mengidentifikasi kasus apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian mengumpulkan data yang relevan yaitu dengan melakukan konfirmasi dengan wali kelas, orang tua, dan murid yang bersangkutan. Kemudian membuat keputusan. Keputusan yang diambil yaitu memberikan kesempatan murid yang bersangkutan untuk tetap belajar di sekolah demi kebaikan jangka panjang murid tersebut dengan membuat komitmen bersama murid dan orang tua agar anak bisa membagi waktunya antara sekolah dan membantu orang tua di rumah. Hal yang paling efektif yang dirasakan oleh Bapak Saifuddin dalam menangani kasus tersebut yaitu dengan melibatkan orang-orang yang terhubung dengan kasus tersebut dan sesuai dengan ranahnya, seperti wali kelas, BPBK, orang tua murid, murid yang bersangkutan, dan teman-teman yang mengenal dekat murid tersebut. Adapun tantangan yang Bapak Saifuddin rasakan yaitu saat proses mencari kebenaran, di mana Bapak Saifuddin harus benar-benar teliti dalam mengumpulkan data-data yang relevan dan menggali informasi untuk memastikan kebenaran dari pernyataan anak tersebut apakah jujur atau berbohong. Selain itu, ada perasaan takut bertindak tidak adil terhadap murid lainnya yang rajin sekolah. Penyelesaian kasus ini diselesaikan secara langsung dengan tetap mengikuti prosedur yang telah diuraikan tadi. Karena jika dibiarkan terlalu lama, maka akan semakin besar dampak negatifnya, baik untuk sekolah maupun untuk anak yang bersangkutan. Adapun orang-orang yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak Saifuddin dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, yaitu para guru, wali kelas, rekan sejawat, orang tua murid, para senior, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Dari semua hal yang telah disampaikan terkait kasus kedisiplinan murid, adapun pembelajaran yang dapat Bapak Saifuddin petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, yaitu sebelum memutuskan sesuatu, maka kita harus mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral? Jadi yang bisa saya ambil dari kasus yang saya ceritakan tadi, yang pertama, sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus bisa mengidentifikasi kasus tersebut masuk dalam bujukan moral atau dilema etika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menempatkan apakah nanti anak kasus ini akan berdampak pendek atau berdampak panjang. Kemudian kita harus mengetahui juga rasa kasihan kita terhadap anak tersebut dengan kepedulian kita terhadap anak tersebut untuk sekolah lagi. Ya, setelah itu barulah kita berkolaborasi dengan guru-guru kita, baik itu wali kelas, guru rekan sejawat kita,
maupun dengan orang tua dan anak tersebut. Barulah di situ kita bisa menyimpulkan keputusan apa yang akan kita ambil. Tentunya keputusan yang sudah kita ambil itu jangan sampai tergesa-gesa ataupun ceroboh. Ketika nanti sudah diputuskan akan berdampak negatif. Makanya kita harus berpikir matang, kita harus melibatkan senior, melibatkan orang yang memang bisa kita percaya. Sehingga keputusan yang akan kita ambil nanti benar-benar memang keputusan yang final dan tidak berubah-ubah lagi. Jadi seperti itu menurut saya dari kasus yang saya alami tadi. Adapun hal menarik yang saya temukan saat sesi wawancara bersama Bapak Saifuddin, yaitu pada saat Bapak Saifuddin memikirkan dampak secara jangka pendek dan jangka panjang yang akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sehingga membuat saya berpikir, dalam pengambilan keputusan kita harus melihat secara keseluruhan dan berpikir secara visioner. Maksudnya, pandai membaca peluang di masa depan dan memikirkan dampak yang terjadi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Harapan saya setelah saya mengetahui bagaimana cara seorang pemimpin berpikir dalam pengambilan keputusan, maka dapat menjadi acuan saya ketika saya menghadapi suatu masalah untuk pengambilan keputusan yang tepat, yaitu dengan 4 paradigma berpikir, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Tentunya dengan menyesuaikan kondisi dan menggunakan kekuatan aset-aset yang dimiliki saat itu. Saya Ivo Fajrin Hartini, CGP Angkatan 11, salam Guru Penggerak.